Apa jadinya jika sedang asik bermain video game kamu malah ditransfer ke dunia lain? Itulah yang terjadi kepada seorang bocah bernama Zuan yang mana ketika sedang asik bermain video game, Zuan tiba-tiba saja masuk ke dalam sebuah dimensi keyboard. Bukan dimensi keyboard biasa, melainkan sebuah dimensi keyboard immortal. Waduh, keren nih. Ya udah deh, nggak usah panjang lebar, mari kita langsung ke alur ceritanya. Diceritakan pada suatu malam ketika cuaca sedang buruk dengan petir menyambar di atas langit, ada seorang bocah bernama Zuan yang sedang asik bermain video game dengan menggunakan komputer. Seperti kebanyakan orang normal bermain video game, Zuan tampak kesal ketika dia kalah dalam game tersebut. Lalu disinilah terjadi sebuah keanehan di mana muncul sebuah cahaya merah mendekati Zuan dan tak lama kemudian cahaya merah tersebut meledak dengan seketika. Ledakan yang dihasilkan oleh cahaya merah tersebut membawa Zuan ke sebuah dimensi yang dinamakan dimensi keyboard immortal. Karena cukup penasaran, Zuan kemudian menekan tombol keyboard di hadapannya dan kemudian muncul sistem AI yang memberitahukan kalau misi di keyboard immortal sudah aktif sepenuhnya. Sistem AI juga memberi informasi kalau Zuan harus menyelesaikan misi dari tombol F1 sampai tombol F12 untuk memenangkan permainan di dalam dimensi keyboard immortal. Total semuanya ada 12 misi di mana jika Zuan gagal dalam misi tersebut, dia akan mati di dalam dimensi keyboard. Waduh, ngeri juga ya guys ya. Setelah sistem AI selesai memberikan penjelasan, dia kemudian menghilang dan dengan seketika keyboard immortal di hadapan Zuan masuk ke dalam tubuhnya. Masuknya keyboard tersebut ke dalam tubuh Zuan juga menandakan bahwa permainan akan segera dimulai. Zuan pun diteleportasikan ke sebuah tubuh yang dimana tubuh tersebut merupakan seorang menantu sampah dari keluarga besar bermarga Chu. Pada hari ini, Zuan yang merupakan seorang menantu sampah mendapatkan nasib sial karena tersambar petir di siang bolong ketika sedang berjalan-jalan di sebuah taman. Semua orang di sekitaran Zuan terlihat membicarakan dan merasa kasihan, yang mana Zuan dan nona dari keluarga Chu baru saja menikah kemarin, tapi hari ini Zuan sudah terkena nasib sial tersambar petir seperti ini. Ketika semua orang sudah menganggap Zuan meninggoy, tiba-tiba saja Zuan hidup kembali. Sontak hal ini pun membuat semua orang ketakutan karena mengira yang bangun kembali adalah arwah dari Zuan. Bang MC kita sendiri baru menyadari kalau pada saat ini dia sudah memulai permainan di dalam dunia keyboard immortal. Di saat yang sama ada seorang wanita cantik mendatangi Bang MC sembari memanggil nama Zuan dengan begitu lembut. Seperti kebanyakan laki-laki ya guys ya, Zuan begitu terpesona dengan gadis cantik tersebut dan langsung mencoba untuk tebar pesona. Zuan, setelah kamu beberapa jam bermain di taman ini, apakah kau sudah melupakan istrimu sendiri? Ucap gadis cantik di hadapan Zuan. Yap, benar sekali, gadis cantik tersebut merupakan gadis yang berasal dari keluarga Chu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Bang MC kita. Zuan pun tampak terlihat senang dan tidak percaya di dalam dunia ini dia bisa mendapatkan istri yang begitu cantik rupawan. Tapi sistem dari keyboard immortal memberikan sebuah informasi kalau tubuh yang digunakan oleh Zuan adalah seorang menantu sampah atau menantu buangan yang tidak berguna. Ketika sedang sibuk melihat informasi mengenai tubuh barunya, Zuan begitu kaget karena istrinya sudah pergi dan hendak pulang ke kediaman keluarga Chu. Bang MC kita ini juga terlihat sangat kesal ketika ada salah satu orang yang memuji-muji istrinya secara berlebihan.
Ketika Bang MC hendak menyusul istrinya ke dalam kereta, tiba-tiba saja dia dihadang oleh seorang wanita yang merupakan pelayan dari keluarga Chu. Wanita ini melarang Zuan untuk masuk ke dalam kereta serta meminta Bang MC berjalan kaki saja. Sementara itu dari arah lain, orang-orang masih membicarakan Zuan yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari pelayan keluarga Chu. Mereka menganggap Zuan begitu menyedihkan karena hanya dengan seorang pelayan keluarga saja dia tidak dihormati. Zuan sendiri baru sadar kalau tubuh yang dia gunakan sekarang memanglah cukup menyedihkan. Tapi Bang MC kita nggak kehabisan ide untuk bisa masuk ke dalam kereta agar bisa bersama dengan Chu Chuyan. Bang MC pun kemudian ngeprank pelayan keluarga Chu dengan berkata kalau celana pelayan itu sudah robek. Kelengahan dari pelayan keluarga Chu ini langsung dimanfaatkan oleh Zuan untuk masuk ke dalam kereta kuda. Betapa kagetnya Zuan ketika berada di dalam kereta kuda di mana terlihat istrinya sedang membaca buku khusus orang dewasa. Chu Chuyan pun terlihat langsung menyimpan buku tersebut dan meminta pelayan keluarga Chu untuk membiarkan Zuan duduk di dalam kereta. Tanpa ragu-ragu Bang MC langsung duduk di samping istrinya sembari bertanya apa alasan yang membuat Chu Chuyan memilihnya sebagai suami. Tentu saja hal ini ditanyakan oleh Zuan karena dia belum mengetahui penyebab tubuh sampahnya ini bisa mendapatkan wanita cantik dari keluarga terkenal. Tiba-tiba saja scene langsung berubah ke kediaman keluarga Chu di mana Zuan tampak bersedih karena sudah mengetahui alasan kenapa Chu Chuyan memilihnya sebagai suami. Terlihat ada dua orang pelayan yang sedang membicarakan Bang MC di mana ternyata pada hari pernikahannya Zuan masuk ke dalam kamar nona kedua dari keluarga Chu dan mendapatkan musibah tersambar petir di sebuah taman. Sementara itu dari dalam kamar, Zuan tampak bersedih karena nasib malang yang didapatkan oleh tubuhnya ini. Dia pun berniat untuk bunuh diri sembari berharap terlahir kembali sebagai orang yang berguna. Tapi ya begitulah, bukan bunuh diri sungguhan karena Zuan juga masih takut meninggoy. Tiba-tiba saja tukang kebun keluarga Chu masuk ke dalam kamar untuk melihat kondisi dari Bang MC yang terdengar seperti sedang bersedih. Betapa kagetnya kakek tukang kebun karena ternyata Zuan berniat bunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi karena tali yang diikatkan oleh Zuan terlalu rendah, kakek tukang kebun menyebutkan kalau Zuan tidak cukup profesional untuk bunuh diri. Bang MC sendiri bertanya siapakah kakek tua di hadapannya dan kenapa dia bisa masuk ke dalam kamar tanpa izin. Aku hanyalah seorang tukang kebun di dalam kediaman keluarga Chu, ucap Pak Tua Kebun di hadapan Bang MC. Pak Tua Kebun ternyata mengetahui masalah yang sedang terjadi kepada Zuan, di mana dia sama sekali tidak bisa berkultivasi karena tubuhnya yang terkena sebuah kutukan. Pak Tua Kebun juga menawarkan sebuah solusi kepada Zuan agar dia bisa menghilangkan kutukan tersebut. Karena Pak Tua Kebun paham mengenai masalah yang sedang dialami oleh Zuan, maka Zuan pun bersikap baik serta akan mendengarkan saran yang diberikan oleh Pak Tua Kebun kepadanya. Metode yang pertama untuk menghilangkan kutukan adalah dengan menggunakan harta langka yang sangat berharga. Akan tetapi dengan kondisi tubuh dari Zuan pada saat ini, tentu saja dia tidak akan pernah bisa mendapatkan harta langka tersebut. Zuan pun penasaran apakah ada cara lain untuk dia bisa menghilangkan kutukan selain dengan menggunakan harta langka. Yap, benar sekali, ada cara lain, yaitu dengan cara mencapai ranah master, barulah Zuan bisa menghilangkan kutukan tersebut dengan sendirinya. Karena Bang MC kita ini berasal dari dunia modern, jadi dia benar-benar tidak paham apa yang dimaksud dengan ranah master bagi seorang kultivator. Pak Tua Kebun pun langsung menjelaskan panjang lebar tentang tingkatan ranah kultivasi dari seorang praktisi di hadapan Zuan, dan di saat yang sama Zuan malah menyadari kalau sekarang dia benar-benar berada di dunia yang begitu kuno.
By the way, karena Mimin masih pakai multi subtitle, jadi tingkatan ranah kultivasinya belum bisa Mimin jelasin ya. Setelah Pak Tua Kebun panjang lebar menjelaskan perihal tingkatan ranah kultivasi, Zuan pun kemudian bertanya berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk mencapai tingkatan ranah master. Dengan kualifikasi Anda sekarang, 10 kehidupan pun tidak akan pernah menjadi seorang master, ucap Pak Tua Kebun kepada Bang MC. Sontak perkataan dari Pak Tua Kebun kembali membuat Zuan bersedih karena kehidupannya sekarang begitu malang. Tapi Pak Tua Kebun kemudian melemparkan sebuah gulungan ke arah Zuan, di mana ternyata gulungan tersebut merupakan sekumpulan keterampilan aneh yang dimiliki oleh Pak Tua Kebun. Karena merasa penasaran, Zuan pun kembali bertanya kenapa Pak Tua Kebun repot-repot memberikan keterampilan aneh ini kepadanya. Lagi-lagi Pak Tua Kebun di sini panjang lebar menjelaskan alasan kenapa dia membantu Bang MC kita. 而你资质如此之差，靠的是通过肉身之间魔受创转换一系列组合，完成解禁布局。 Meskipun keterampilan aneh yang diberikan oleh Pak Tua Kebun akan sulit untuk dipahami, Zuan tetap berterima kasih karena Pak Tua Kebun sudah mau membantunya. Dia juga bertanya siapakah nama dari Pak Tua Kebun karena sedari tadi mereka mengobrol, dia sama sekali belum mengetahui nama dari Pak Tua Kebun ini. Panggil saja aku dengan nama Pak Tua Mi, ucap Pak Tua Kebun memberitahukan namanya kepada Zuan. Pak Tua Mi kelihatan tersenyum setelah dia memberikan keterampilan aneh kepada Zuan. Senyuman yang menyimpan sebuah misteri ya guys ya. Perginya Pak Tua Mi dari kamar Zuan ini juga sekaligus menutup episode 1 dan 2 kali ini ya guys. Donghua ini sendiri udah tayang 6 episode, jadi episode 3-6-nya Mimin cicil ya guys ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. See you next video. Bye bye.